Lovers ngumpul ya. Seperti biasa aku akan menyapa satu-satu yang udah hadir di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Nah udah pada join nih ya, udah mulai rame. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kalian sekarang lagi di mana nih? Lagi di rumah kah? Di kantor? Atau di mana gitu ya? Semoga kalian dalam keadaan happy-happy terus ya, sehat gitu kan ya. Kali ini ya Tiara seneng banget karena bisa kembali bertemu dengan para Kaya Lovers ya di acara kesayangan kita tentunya Kapan Lagi On Air. Dan senangnya Tiara hari ini double lagi karena bintang tamu kita sore hari ini tuh sangat spesial buat Tiara. Dia adalah aktor favorit Tiara gitu. Ini sepertinya dia sudah hadir, jadi lebih baik langsung kita undang aja ya. Nggak sabar banget ini. Coba kita lihat apakah sudah hadir. Oh belum Kaya Lovers, oke kita tunggu dulu kali ya. Jadi, Tiara nggak bisa menjelaskan seberapa ngefansnya Tiara sama bintang tamu kita ini. Dia tuh bolak-balik menang Piala Citra alias Festival Film Indonesia dan sekarang dia adalah Ketua Komite Festival Film Indonesia 2021 hingga 2023. Aduh, bener-bener nggak sabar banget gitu. Aduh, nah coba deh aku mau cek dulu. Tiara tadi sepertinya sudah melihat. Nah, sepertinya tadi sudah hadir. Jadi lebih baik langsung kita undang aja kali ya, Kaya Lovers. Oke, wait, sorry Kaya Lovers. Aduh aku deg-degan banget loh Kaya Lovers, sumpah. Kita menjakan ya. Halo, Halo, selamat, halo Tiara, selamat sore. halo Dan sore. teman-teman kapanlagi.com, selamat bergabung, selamat sore. Jadi kayak lovers sore hari ini, jujur agak deg-degan ya sebenarnya ini. Tiara bakal ngobrol sama Kak Reza Rahadian. Kita sambut dulu dong ya. Sehat Asik. Kak? Alhamdulillah, sehat sekali. Bagaimana kabarnya Tiara, sehat? Alhamdulillah, alamin sehat. Kak Reza lagi di mana? Lagi di rumah ya? Saya lagi di lokasi, saya sedang syuting, ya, jadi sedang berada di tengah-tengah syuting. Di tengah syuting masih menyempatkan waktu untuk ketemu sama kayak lovers ya, bener-bener luar biasa banget Kak Reza. By the way Kak, aku mau mengucapkan selamat dulu ya, karena sudah terpilih menjadi Ketua Komite Festival Film Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2023. Gimana Kak perasaannya Kak? Ini kan amanah yang sangat besar ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi Ya, gimana perasaannya? ya tentu ini tugas dan tanggung jawab gitu ya. Tapi sekali lagi saya juga merasa bahwa ini bentuk ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih saya atas apa yang justru sudah diberikan oleh industri film Indonesia kepada saya gitu, dimana saya banyak sekali mendapatkan hal-hal yang luar biasa berdampak baik bagi hidup saya. uh, dan ini waktunya saya juga untuk berkontribusi kembali, tidak hanya lewat sebuah karya tapi juga mau menjadi bagian dari Festival Film Indonesia, mengurus dan melayani para insan film Indonesia. Karena sebenarnya tugasnya komite itu memastikan lancarnya semua um, perihal tentang Festival Film Indonesia, proses penjurian, sistem. Kemudian selebihnya kami terus harus melayani para insan-insan perfilman Indonesia untuk Benar-benar memberikan yang tugas, terbaik. benar tugasnya luar biasa ya Kak. Nah Kak, di Festival Film Indonesia tahun ini nih aku melihat banyak banget nih gebrakan baru yang dibawa gitu kan. Apakah memang dari awal saat Kak Reza diberikan amanah ini, Kak Reza kepikiran aku ingin membawa sesuatu yang baru nih untuk festival ini gitu? Gimana Kak? Ya, artinya sebenarnya sesuatu yang baru itu akan terus hadir gitu ya. Pastikan setiap tahun uh, baru itu bisa dalam bentuk perbaikan. Kita ingin membuat sesuatu yang lebih baik lagi, dan itu akan selalu berlangsung di setiap tahunnya dan menjadi keinginan kami bersama. Dan saya rasa itu mewakili juga banyak suara orang-orang film gitu ya. Bagaimana FFI untuk terus bisa lebih dikenal lagi oleh publik, karena ini adalah tidak hanya miliknya orang film saja, tapi ini juga bagian dari masyarakat gitu. Jadi FFI tahun ini ada 3 kategori.
yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui vote gitu ya sistemnya. Ada untuk film terbaik, film terfavorit, aktor terfavorit, aktris terfavorit. Nah, ini bisa dipilih langsung oleh para pecinta film Indonesia. Siapa yang menjadi jagoan-jagoannya sesuai dengan top of mind mereka. Lalu yang hadir kembali, dulu pernah ada, kemudian sempat beberapa waktu tidak ada kategori ini, sekarang hadir kembali yaitu kritik film. Tempatnya para pengkaji-pengkaji film Indonesia menuliskan karya-karya mereka tentang perfilman nasional. Ini kalau saya pribadi merasa kenapa ini sangat amat penting menjadi bagian yang perlu hadir kembali, mengingat bahwa peran serta mereka itu dalam membaca dan ikut mengarsipkan pandangan-pandangan tentang film Indonesia, pergerakan film Indonesia. Karena seyogyanya memang Festival Film Indonesia ini juga menjadi tempat di mana kita juga bisa membaca bagaimana sih industri film ini berjalan. Dia bergerak maju, atau mungkin dia bergerak mundur, atau dia stagnan. Ini juga bisa dilihat dari bagaimana Festival Film Indonesia itu berjalan dari tahun ke tahun. Seperti itu sih. Oke, aku memang cukup tertarik nih dengan adanya dimunculkan kembali kritik film ya. Nah, dan yang aku juga tertarik adalah kategori favorit yang tadi Kak Reza jelasin ya. Aku penasaran, alasan kenapa akhirnya uh, diputuskan untuk munculnya kategori favorit ini. Waktu awal-awal mendengar berita ini pun aku juga sempat ada orang yang bertanya-tanya, buat apa ya, agar apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Kak, alasannya. Ya, Kenapa sih akhirnya kan dibentuknya kategori ini? ya, sebenarnya sederhana sekali sih. Kategori ini memungkinkan untuk masyarakat kemudian lebih aware tentang Festival Film Indonesia. Mereka bisa lebih engage dengan Festival Film Indonesia gitu. Artinya uh, selama ini beberapa tahun terakhir, misalnya kalau ada orang yang bilang wah Festival Film Indonesia um, punya punya jarak tertentu dengan penonton film gitu. Artinya ini seperti seolah-olah hanya acaranya orang-orang film saja gitu ya. Tapi menurut saya punya pendapat berbeda bahwa Festival Film Indonesia ini dari mulai pendanaan dan lain-lain itu juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka partisipasi masyarakat uh, bukan untuk menentukan dalam arti pemenang-pemenang secara keseluruhan ya, kategori-kategori yang lain itu tetap dikelola oleh asosiasi-asosiasi. Misalnya kalau sekarang gitu kan peran serta asosiasi yang begitu besar pada penyelenggaraan Festival Film Indonesia tahun ini. Sehingga alasannya sederhana sekali, yaitu hanya ingin melibatkan masyarakat untuk bisa merasa bahwa FFI adalah bagian dari mereka juga. Oh, ternyata kita juga bisa ya sebagai masyarakat pecinta film Indonesia berkontribusi. Misalnya memilih aktor favoritnya, aktris favoritnya, atau bahkan memilih film favoritnya. Tapi di sisi lain, para kritikus-kritikus film, mereka-mereka yang mengkaji film secara betul-betul konstruktif ya, bukan hanya sekedar beropini tentang satu film like and dislike gitu, tapi mereka membuat kajian khusus atau bahkan penelitian. Saya bertemu dengan para pengkaji film di kafein gitu. Buat saya itu luar biasa sekali gitu, dan peran serta mereka adalah bagian dari masyarakat, sehingga FFI tahun ini berusaha untuk mengakomodir dan menghidupkan kembali ekosistem film. Apa saja ekosistem film? Insan filmnya tentu, pasti gitu ya, orang-orang pelaku industrinya, para sutradara, para kru film yang bekerja, para aktor dan aktris, ada masyarakat perfilmannya juga, mereka-mereka yang mencintai film Indonesia, mereka-mereka yang begitu menaruh perhatian besar pada film Indonesia. Lalu ada wartawan. Ini tidak mungkin menjadi bagian yang dilepaskan begitu saja gitu ya. Wartawan adalah bagian dari tumbuh kembang dan perjalanan film Indonesia gitu. Kemudian ada teman-teman kritikus film. Ini juga menjadi bagian dari ekosistem. Siapa lagi yang menjadi bagian dari ekosistem? Ada budayawan, ada sastrawan, karena film itu merangkum keseluruhan hal-hal tersebut. Di dalam film kita bicara literasi, ada musik, unsurnya ada di dalam film. Kita bicara sastra, sejarah, apapun itu bisa ada dalam sebuah film. Sehingga ekosistem film menjadi hal yang digarisbawahi oleh Mas Gari Nugroho sebagai Ketua Bidang Penjurian sejak awal. Kami berdiskusi tentang bagaimana kita akan membangun kembali FFI di tahun ini. Itu sih. Jadi benar-benar sebenarnya ekosistem, ketika kita bicara soal industri perfilman itu kita nggak cuma bicara tentang orang-orang yang bekerja di industri itu, tapi banyak ya Betul. Ya. saling bersinergi satu sama lain. Menarik Kak. Nah Kak, aku juga tertarik dengan tema dari Festival Film Indonesia tahun ini. Temanya itu kan kontradiktif ya.
Jadi sejarah film dan media baru. Sejarah itu masa lalu, kemudian kita membahas media baru kan gitu. Nah, Ya. apa alasan dipilihnya tema ini kan? Oke, saya selalu percaya bahwa apapun bentuknya, sejarah itu selalu akan menjadi bagian penting, gitu ya. Saya tidak pernah bisa beranggapan bahwa sejarah itu adalah dulu atau sejarah itu adalah sekarang saja. Tapi sejarah itu adalah dulu, kini, dan nanti. Karena hari ini pun akan menjadi sejarahnya sendiri. Hari ini pun sedang mencatat sejarahnya sendiri untuk di masa yang akan datang. Sehingga penting sekali untuk saya rasa masyarakat di luar sana, mereka-mereka yang mulai memperhatikan Festival Film Indonesia kembali, atau generasinya Angga, generasinya Prilly sebagai duta-duta FFI, Jeffrey Nicole, Tisa Biani, untuk kembali aware. Tapi untuk membuat mereka aware, tidak hanya perlu sebuah cara-cara komunikasi yang mungkin dianggap kekinian ya bahasanya gitu, tapi kita juga perlu mengenalkan kembali tentang sejarah film Indonesia, minimal di dalam wilayah FFI gitu. Siapa sih yang orang-orang yang berjasa di balik berdirinya FFI? Karena saya selalu merasa gini, keberadaan contoh saya dalam industri ini gitu ya sampai hari ini itu nggak mungkin lepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh para insan-insan perfilman di masa yang dulu gitu. Jadi dulu itu bukan berarti lama. Um, dan pertama itu bukan berarti yang lama, tapi dia adalah yang pertama. Jadi selalu ada orang-orang yang berkontribusi dalam membukakan jalan sehingga kita bisa menikmati hasilnya sekarang gitu. Tapi tanpa ada perjalanan sejarah film ini, mungkin akan berbeda lagi ceritanya gitu. Itu kenapa pentingnya kembali mengangkat tema sejarah film. Dan FFI juga memberikan dukungan penuh juga kepada kawan-kawan dari tim pengusul yang diketuai oleh Mas Wina Armada. Kemudian acara 100 tahun Usmar Ismail, peringatan waktu itu dipimpin oleh Mas Riri. Kemudian FFI juga ingin memberikan dukungan gitu ya penuh untuk bagaimana Pak Usmar Ismail ini sebagai bapak perfilman Indonesia juga mudah-mudahan di tahun ini bisa disematkan menjadi pahlawan nasional. Gitu sih. Jadi upaya-upaya kami lakukan. Jadi Festival Film Indonesia tahun ini bekerja di banyak bidang. Kami punya tim yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi saya percaya dan yakin sekali bahwa tim yang dimiliki komite tahun ini sangat solid dan mereka bekerja dengan penuh semangat, penuh dengan sepenuh hati gitu ya. Kita bekerja secara bersama-sama, yang satu mungkin mengurusi soal ini, yang satu mengurusi, kita membagi tugas dan semua bekerja gitu. Itu yang saya bangga sih sebenarnya. Saya lebih merasa bangga dengan tim komite tahun ini. Luar biasa kak. Nah aku ada satu hal yang buat aku penasaran kan, bicara tentang tadi ada media baru juga kan dengan temanya, yang patut kita perhatikan adalah sekarang itu kan zamannya streaming platform ya kak ya, banyak banget kan sekarang tuh streaming platform yang hadir. Mereka pun menghadirkan film-film original gitu. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah apakah film-film dari streaming platform ini sebenarnya memungkinkan untuk ikut dalam sistem penjuriannya di Festival Film Indonesia, ataukah Festival Film Indonesia ini memang saat ini fokus dulu untuk film-film yang tayang di bioskop? Gimana Kak? Oke. Tidak, karena kalau mengikuti perkembangannya, kami sudah mengumumkan film-film yang lolos di 20 besar rekomendasi dari asosiasi-asosiasi, begitu ya. Bahwa ada film-film yang tayang di OTT, dan ada film-film yang memang juga tayang di bioskop, gitu, yang boleh ikut serta dalam penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Bahkan film-film yang juga memiliki rekam jejak atau capaian-capaian tertentu di Festival Film Internasional juga boleh mengikuti Festival Film Indonesia di tahun ini. Karena banyak sekali hal-hal yang di luar rencana, banyak hal yang terjadi tanpa kita perkirakan gitu ya dengan adanya pandemi dan lain-lain, maka Festival Film Indonesia harus bisa merespon ini dengan sangat adaptif gitu, terhadap kondisi yang sekarang ada. Sehingga itu yang diupayakan oleh Mas Garin juga sebagai seorang ketua ya di bidang penjurian, bagaimana sih membuat skema dan sistem tertentu untuk yang dianggap terbaik untuk bisa dilakukan di FFI tahun ini. Media baru di satu sisi adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa kesampingkan karena perannya juga cukup besar dalam perkembangan industri film tahun ini, di tahun-tahun ini gitu ya. Khususnya tumbuh kembangnya platform atau digital platform itu memberikan kesempatan sebagai ruang alternatif gitu. Tapi buat saya juga kita harus bersyukur bahwa sekarang bioskop sudah dibuka kembali gitu ya. Kita sama-sama tahu gitu. Nonton bioskop itu komunal ya, bersama-sama gitu sifatnya gitu ya.
Di OTT individual Mohon maaf gitu. Kak. Sorry? Oh, mohon maaf. Ya, Tadi lebih sinyalnya individual gitu. agak potong gitu soalnya. Ya, ya Oke. tadi saya sampaikan gitu bahwa menonton di bioskop dengan bioskop udah dibuka, mudah-mudahan ini membuat orang kembali ingin datang atas kerinduan mereka. Apalagi bioskop juga punya protokol kesehatan yang diterapkan gitu. Jadi mudah-mudahan Hmm. mereka bisa kembali datang ke bioskop dan menikmati film-film Indonesia. Ini sebelumnya Tiara izinkan saya mengucapkan atas nama Festival Film Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Mas Gunawan Marianto. Beliau adalah seorang aktor, sutradara panggung, seniman yang luar biasa dan memberikan hatinya penuh kepada industri seni tanah air gitu ya melalui film, teater. Itu buat saya rasa ini adalah kehilangan besar bagi seluruh keluarga besar Festival Film Indonesia dan juga seluruh insan film dan juga ya kehilangan yang besar bagi Indonesia. Salah satu kita kehilangan salah satu sosok yang sangat berbakat ya Kak ya. Inspiratif sekali sosoknya luar biasa. Betul. Nah Kak, aku mau lanjut lagi nih. Tadi kan kita juga Silakan, sudah Tiara. bahas. Terima kasih kesempatannya tadi. Ya. Iya Kak, sama-sama. Nah tadi kan kita bicara Kak Reza sempat menyinggung juga nih soal film-film yang sudah tayang di festival-festival mancanegara itu diperbolehkan nih untuk ikut berkompetisi di Festival Film Indonesia. Nah kalau buat Kak Reza sendiri, tanggapan kakak gimana ya? Karena tahun ini film Indonesia yang berjaya di festival mancanegara luar biasa banyak. Salah satunya film Kak Reza juga kan gitu ya. Jadi jadi gimana Kak? Kakak menanggapi hal ini? Ya, ini sebuah kebanggaan, sebuah satu pencapaian yang luar biasa karena kita sama-sama tahu bahwa film-film tersebut rata-rata diproduksi di tengah pandemi gitu ya. Dan yang membuat saya kagum adalah bahwa di tengah keterbatasan dan segala bentuk tantangan yang ada, justru film-film Indonesia bisa tetap menunjukkan kemampuannya yang sangat adaptif merespon tentang apa yang menjadi tantangan zaman kita pada saat ini gitu. Kreativitasnya tidak mati, itu definitely gitu ya. Kreativitasnya tetap hidup, tetap berkembang dan bertumbuh sehingga kontribusi mereka bisa kita lihat secara nyata. Dan saya senang sekali bahwa semua orang ketika ada euforia tertentu, mereka euforia atas karya-karyanya. Legit. Itu buat saya sangat legit. Bahwa ketika kita berbicara tentang sesuatu, um, perbedaan pendapat itu biasa buat saya. Orang boleh berpendapat A dan B, tapi pada akhirnya kalau kita berbicara dalam ruang lingkup film, yang akan dilihat pada akhirnya adalah karyanya, gitu kan? Dan film Indonesia, sinias-siniasnya berhasil membuktikan itu pada keterlibatan mereka di kancah internasional melalui festival-festival besar. Ya, saya bicara festival besar itu karena memang misalnya Penyalin Cahaya Competition di Busan gitu, itu festival yang cukup besar, terutama di Asia itu sangat respectful sekali gitu. Kemudian ada film Uni di Toronto. Toronto itu bukan festival main-main gitu ya. Kemudian ada film Preman. Preman juga um, lumayan banyak tuh keliling ke beberapa festival-festival luar negeri. Lalu ada Paranoia di Puchon kalau tidak salah ya. Kemudian ada seperti Dendam di Locarno gitu. Ada film pendek bahkan yang juga masuk di festival-festival luar negeri. Buat saya ini luar biasa sih. Ini capaian tahun ini membuktikan bahwa kita selalu punya harapan dan ini menjadi booster untuk dunia filmnya sendiri untuk kembali terus berkarya dan melahirkan karya-karya yang baik ke depannya. Ini menunjukkan ya Kak ya, walaupun ada kesulitan gitu, kalau misalnya kita memang ada niat dan tulus dalam mengerjakan sesuatu, maka akan muncullah karya yang luar biasa ya Kak ya. Salah satunya ya Ya, karya-karya amin. yang diwujudkan. Nah, Kak, bicara soal film-film Indonesia nih, film-film yang bertanding di Festival Film Indonesia tahun ini kebanyakan isu-isu yang diangkat itu yang seperti apa sih Kak? Oke. Oh, sangat beragam ya. Kalau tentang isu Tiara, kita bicara tentang keluarga, ada Ali dan Ratu-Ratu Queens, ada Yuni. Itu kita bicara tentang misalnya produk-produk animasi gitu ya, karya-karya animasi juga ada banyak sekali tahun ini. Di film pendek aja ada sekitar berapa kemarin? Kalau tidak salah ada sekitar 30 lebih film pendek animasi. Kemudian ada 4 film animasi yang tayang gitu ya, yang diproduksi. Kemudian
tema-tema di 20 film panjang yang terpilih juga sangat beragam. Ada film yang thriller genrenya, ada juga yang horor bahkan gitu. Kemudian ada drama, drama keluarga, banyak sekali gitu. Dan ini menunjukkan betapa kayanya genre-genre film di Indonesia saat ini di tengah kondisi yang seperti ini ya. Lagi-lagi kan patokan kita itu adalah karena semua ini diproduksi atau hadir di tengah pandemi, di tengah situasi seperti ini. Tapi sekali lagi itu tidak mematikan kreativitas para pembuat filmnya, para sineasnya, itu yang luar biasa sih sebenarnya. Jadi sangat beragam sih tema-tema filmnya, isu-isu yang diangkat juga sangat amat beragam, dan itu sangat sehat menurut saya untuk industrinya. Nanti kita tunggu tanggal 10 Oktober. Nah, ini yang paling Ya. penting nih informasinya Tiara. Tanggal 10 Oktober nanti akan ada malam puncak, malam nominasi Piala Citra. Diumumkan secara live di YouTube channelnya Piala Citra, yaitu di Festival Film Indonesia, kemudian ada di Kemendikbud, dan live di video.com. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan secara live malam pengumuman nominasi Piala Citra 2021 di jam 19.30 malam. Waduh, nggak sabar ya. Itu kalau nggak salah nanti membacakan nominasi para duta-duta FFI ya Kak ya? Ya, betul sekali. Duta-duta FFI, anak-anak muda, ini generasi mudanya film Indonesia gitu ya, Iya. yang akan terlibat aktif secara langsung di pengumuman nominasi nanti pada tanggal 10 Oktober. Kita akan melakukan itu di Dome Spark. Pengumuman nominasinya akan ada di sana. Ya. Nah, Saya aja nggak sabar. saya juga nggak sabar Kak. Karena banyak Saya aja banget. nggak sabar. Iya. Mhm. Nah, aku juga penasaran nih Kak tentang pemilihan duta FFI tahun ini. Gitu. Kan dari Mhm. empat-empatnya nih aktor muda, gitu. Aktor dan aktris muda gitu Kak. Ya. Apa nih latar belakang dari pemilihan duta-duta ini? Apakah FFI itu seperti ingin menunjukkan bahwa sedang ada regenerasi dalam Ya. perfilman Indonesia? Oke. Buat saya regenerasi tentu penting ya. Dan anak-anak muda saat ini dengan karya-karyanya yang luar biasa, saya bisa menyebut misalnya salah satunya ada Regas Banuteja, kemudian ada Umay gitu, ada masih banyak lagi yang lain-lainnya yang sedang membuat karya-karyanya dan mereka masih sangat muda. Relatif usianya sangat muda gitu. Kemudian ada duta-duta kami, duta-duta Festival Film Indonesia yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka punya rekam jejaknya sendiri di industri perfilman, mereka punya karya-karya mereka yang bisa kita nikmati dan dipertanggungjawabkan gitu, dalam artian karyanya juga diakui gitu oleh masyarakat gitu ya, oleh bahkan Festival Film Indonesia sendiri. Buat saya ini luar biasa gitu. Jadi kehadiran teman-teman muda di Festival Film Indonesia, saya berharap bahwa awareness tentang Festival Film Indonesia untuk dikomunikasikan kepada generasinya Prilly, generasinya Angga, generasinya Jeffrey dan Tisa gitu, itu bisa sampai gitu. Itu sih salah satunya, dan membuka kesempatan sih menurut saya. Sudah saatnya kita juga terus bisa merespon karya-karya anak-anak muda sih. Nah, Kak, tadi kan Kakak juga menyinggung soal pemilihan duta-duta itu supaya diharapkan bisa juga membantu meningkatkan awareness masyarakat terhadap FFI gitu ya. Nah, kalau saat ini gitu ya, kita sebagai penikmat film Indonesia, apa nih yang bisa kita lakukan untuk mendukung FFI, Kak? Kalau dipertanyakan apa yang bisa dilakukan teman-teman semua, kalian bisa ikut vote. Ya, itu salah satunya. Kalau ada yang bertanya vote-nya di mana ya, Kak? Gitu. Vote-nya bisa melalui website resminya FFI di festivalfilm.id. Ya. Kalian bisa klik, nanti di situ ada informasinya lengkap untuk kalian langsung vote siapa aktor, aktris, bahkan film favorit kalian gitu. Kemudian di satu sisi yang lain, ini yang paling penting. Tidak menonton film bajakan itu adalah bentuk dukungan besar kepada industri film. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan adalah tidak menonton bajakan. Betul banget. Apalagi sekarang kan juga kita kan makin banyak pilihan ya Kak ya. Kita nggak cuma bisa menonton lewat bioskop, tapi juga Betul. streaming platform. Pilihan kita semakin banyak gitu. Jadi kalau misalnya masih nonton bajakan kok kayak aduh gregetan gitu ya Kak ya, gemes Ya, gitu ya. dan itu sangat menyedihkan ya, menyedihkan sekali buat para pelaku industrinya karena mereka bekerja dengan sangat keras. Proses syuting itu tidak gampang gitu ya, proses yang berat, ada kerja keras kru, pemain,
produser, sutradara di dalamnya. Jadi tontonlah produk-produk yang memang film di platformnya yang original, atau menonton film bioskop ya di bioskop gitu ya. Tidak menonton di platform bajakan ataupun ruang-ruang yang ilegal. Nah Kak, bicara soal film ini mungkin agak out of topic dari FFI. Aku penasaran nih Kak, ada nggak sih Kak satu film Indonesia yang buat Kakak tuh maknanya sangat dalam buat Kakak? Mungkin film itu mendorong Kakak untuk berkecimpung di dunia perfilman, atau mungkin ada sentimental tersendiri terhadap film itu. Ada nggak Kak? Aduh, banyak sekali ya. Kalau saya harus menyebutkan satu tuh agak sulit. Tapi karena kan saya tentu di saat saya masih kecil, di waktu itu tidak terlalu banyak akses untuk menonton film Indonesia di bioskop ya. Itu satu. Kedua, justru ketika saya remaja, ketika saya masuk di usia 20-an, saya baru mulai mengikuti gitu. Semenjak saya bergabung di industri perfilman, saya mencari tahu banyak tentang siapa-siapa saja sih orang-orang. Saya mempelajari tentang sejarah film Indonesia. Saya ingin mengenal sosok-sosok atau tokoh-tokoh perfilman nasional, bahkan film-filmnya. Ya salah satunya tentu yang sangat amat berkesan, misalnya filmnya Bu Christine Hakim gitu ya, Cut Nyadin. It's one of the most epic Indonesian film gitu, yang saya rasa sangat berarti sekali buat saya juga gitu. Oke, aku mungkin harus menonton film itu Kak. Jujur belum pernah nonton ya. Wah, harus nonton filmnya. Iya ya. Ya, Nah, bagus sekali. pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita menutup sesi kita kali ini ya. Apa harapannya Kak Reza untuk perfilman Indonesia nih Kak? Terus tumbuh, Hmm. berkembang, Hmm. terbuka jalannya gitu ya untuk para sinias-sinias film Indonesia membuat sebuah karya. Semakin kuat dan terlihat jelas dukungan pemerintah terhadap kemajuan perfilman nasional, dan mudah-mudahan karya-karya yang mampu untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional juga semakin setiap tahunnya akan terus hadir. Itu aja sih dulu mungkin buat sekarang. Amin, amin. Semoga semuanya tercapai ya. Baiklah Kak, ya sepertinya waktu kita sudah habis nih Kak. Jadi Ya Tiara, saya juga sudah dipanggil untuk kembali ke set. aku mau Jadi ucapkan terima kasih banyak. sama-sama Kak. Terima kasih Tiara, terima kasih untuk teman-teman KLY, terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya Tiara, sehat selalu. Sama-sama Kak Reza, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat ya Kak. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Oke, kayak lovers, itu tadi ngobrol-ngobrolnya bareng Reza Rahadian. Jujur tadi aku ada komen yang menarik perhatianku. Wah, banyak fangirling. Emang, aku fangirling banget tadi. Jadi wah seneng banget, seru banget ya. Baik banget yang bisa ditangkap ya tadi dari obrolan dengan Kak Reza Rahadian. Dan tentunya ya tadi seperti harapannya Kak Reza, kita bisa nih mensupport Festival Film Indonesia dengan cara memilih aktor, aktris, dan film terfavorit di websitenya Festival Film Indonesia. Dan juga dengan tidak menonton film bajakan. Oke, Calvers, jadi waktu ya tadi sudah habis nih ya, jadi Tiara mau pamitan dulu. Tiara mau mengucapkan terima kasih untuk Calvers yang udah pantengin Kapan Lagi On Air dari tadi. Kalau misalnya kalian datang terlambat atau pengen melihat Reza Rahadian lagi, Tiara pengen ya, kalian bisa nonton lagi ya sesi ini di Instagram kapanlagi.com atau di kanal YouTube dan video kapanlagi.com. Nah, Tiara pamitan dulu. Sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Dan juga bye-bye. Sampai jumpa lagi. Dah.